Salam pintar dari Erlangga Pintar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional ekonomi akuntansi tahun 2014. Nah, di sini terdapat soal ekonomi akuntansi mengenai mekanisme debit dan kredit yang benar. Mari kita perhatikan soal berikut ini dengan seksama. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mengetahui 5 kelompok akun dalam sistem akuntansi perusahaan jasa beserta saldo normalnya. Di dalam akuntansi terdapat 5 kelompok besar akun. Yang pertama adalah harta. Harta merupakan semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Contohnya adalah kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan, tanah, gedung, mesin, dan lainnya. Dan yang kedua adalah utang. Utang merupakan sejumlah uang yang harus dibayar perusahaan pada masa yang akan datang karena melakukan transaksi keuangan pada masa lalu. Utang ini juga terdapat 2 klasifikasi. Terdapat utang lancar dan utang jangka panjang. Contohnya ialah utang bank, utang bunga, utang gaji, dan utang lainnya. Kemudian, akun yang ketiga adalah akun modal. Modal ini merupakan hak atas perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang. Dan dari modal inilah yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang keempat adalah akun pendapatan. Nah, pendapatan ini merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Yang terakhir, akun beban. Beban merupakan harga perolehan barang, jasa, dan fasilitas yang lainnya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Contoh dari beban ini adalah beban gaji, beban listrik, dan beban-beban lainnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan dan mereview kembali saldo normal dari 5 kelompok akun tersebut. Yang pertama, harta. Harta memiliki saldo normal di debit. Jadi, jika terdapat transaksi yang menyebabkan harta kita bertambah, maka kita menaruhkan atau memposting nominal angka tersebut ke dalam kolom debit. Dan jika terdapat transaksi yang mengurangi, maka kita taruh di kolom sebaliknya, yaitu kolom kredit. Kemudian, untuk akun utang memiliki saldo normal di kredit. Dan akun modal memiliki saldo normal di kredit. Juga dengan akun pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Dan yang terakhir, akun beban memiliki saldo normal di debit. Oke, bagaimana sahabat pintar? Sampai sejauh ini sudah mengerti dan memahami saldo normal dari masing-masing akun? Ya, jika sahabat pintar sudah memahami dan mengetahui saldo normal dari masing-masing akun, maka kita dapat langsung mengeksekusi dan mengidentifikasi soal ini. Kita mulai dengan transaksi yang pertama. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Transaksi tersebut menyebabkan kas dan modal kita berkurang. Yang pertama, kas. Kas masuk ke dalam kelompok harta. Maka saat kas berkurang, kita taruh dalam posisi kredit. Yang kedua adalah modal. Modal berarti masuk ke dalam klasifikasi akun modal. Maka saat modal berkurang, kita taruh nominal tersebut dalam sisi debit. Selanjutnya, kita lihat kembali pernyataan yang pertama. Dalam pernyataan yang pertama disebutkan bahwa kas berkurang di debit dan modal berkurang di kredit. Padahal seharusnya kas berkurang di kredit dan modal berkurang di debit. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang pertama adalah salah. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Perusahaan membayar pinjaman di bank. Transaksi ini menyebabkan kas perusahaan berkurang dan juga utang perusahaan berkurang. Sama seperti transaksi yang pertama, karena kas masuk ke dalam kategori harta, maka saat kas berkurang, kita taruh nominal tersebut ke dalam posisi kredit. Selanjutnya, utang. Utang memiliki saldo normal di kredit. Maka saat utang berkurang, kita masukkan nominal tersebut ke dalam posisi debit.
Setelah kita menentukan mekanisme pencatatan debit dan kredit yang benar untuk transaksi nomor 2, langkah selanjutnya adalah kita mencocokkan kembali dengan pernyataan yang terdapat di nomor 2. Dalam pernyataan nomor 2, kita bisa melihat bahwa kas berkurang di kredit dan utang usaha bertambah di debit. Selanjutnya kita cocokkan dengan pencatatan yang telah kita tentukan tadi. Yang pertama, kas berkurang di kredit. Apakah sesuai? Ya, ternyata sesuai. Yang selanjutnya adalah utang usaha bertambah di debit. Apakah sesuai? Ternyata tidak. Seharusnya utang berkurang, bukan bertambah. Maka kita dapat simpulkan bahwa pernyataan yang kedua adalah salah. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Perusahaan membeli peralatan secara kredit. Bagaimana pencatatannya? Oke, jadi karena terdapat pembelian peralatan, maka peralatan perusahaan akan bertambah. Dan karena pembayarannya secara kredit, maka utang perusahaan akan bertambah juga. Selanjutnya, menentukan debit dan kreditnya. Peralatan masuk ke dalam kategori hutang. Maka, jika peralatan bertambah, kita akan menaruhnya pada sisi debit. Sedangkan utang usaha masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu kategori utang. Dan jika bertambah, kita menaruhnya pada sisi kredit. Sekarang kita lihat kembali pernyataan nomor 3. Dalam pernyataan nomor 3 disebutkan bahwa peralatan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Apakah sesuai dengan yang tadi telah kita buat? Ya, ternyata sesuai. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan nomor 3 adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan nomor 4. Perusahaan menerima pendapatan jasa bengkel sebagian secara tunai dan sebagian lagi akan diterima bulan depan. Transaksi ini akan menyebabkan kas kita bertambah karena terdapat penerimaan jasa secara tunai. Kemudian, piutang kita juga bertambah karena sebagian laginya baru akan diterima bulan depan. Dan selain itu, pendapatan jasa kita juga akan bertambah. Selanjutnya, kita tentukan mekanisme pencatatan debit dan kreditnya. Yang pertama adalah kas. Kas merupakan salah satu bagian dari akun harta. Maka saat kas bertambah, pencatatannya adalah di sisi debit. Kemudian yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha juga merupakan salah satu dari akun harta. Jadi saat piutang usaha bertambah, tetap kita masukkan ke dalam posisi debit. Dan yang terakhir adalah pendapatan jasa. Saldo normal pendapatan adalah kredit. Maka saat pendapatan jasa bertambah, posisi pencatatannya adalah di sisi kredit. Kemudian kita cocokkan kembali pernyataan nomor 4. Apakah sesuai dengan mekanisme debit dan kredit yang telah kita buat sebelumnya? Di sini disebutkan bahwa kas dan piutang usaha bertambah di debit, serta pendapatan jasa bertambah di kredit. Dan setelah kita cocokkan dengan jawaban yang telah kita buat, ternyata terdapat kesamaan antara keduanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa transaksi nomor 4 adalah benar. Selanjutnya pernyataan terakhir, yaitu pernyataan nomor 5. Perusahaan membayar beban iklan. Atas transaksi ini, maka beban iklan perusahaan bertambah, sedangkan kas perusahaan berkurang karena digunakan untuk membayar beban iklan tersebut. Oke, sekarang kita tentukan kembali mekanisme pencatatan debit dan kredit yang seharusnya. Yang pertama, beban iklan. Beban iklan atau beban memiliki saldo normal di debit. Maka saat beban iklan bertambah, kita akan menaruh nominal uang tersebut di debit. Sedangkan kas merupakan bagian dari akun harta. Jadi saat kas berkurang, kita letakkan di posisi kredit. Kembali kita cocokkan dengan pernyataan nomor 5 di atas. Disebutkan bahwa beban iklan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Ternyata terdapat kesamaan dengan jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan nomor 5 benar.
Oke, semua pernyataan sudah kita identifikasi. Dari situ kita bisa menentukan jawaban mana yang paling benar untuk soal ini. Berdasarkan pembahasan yang tadi telah kita lakukan, ternyata kita dapati bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 3, 4, dan 5. Maka kita dapat memilih poin E untuk jawaban yang benar. Ya, demikianlah pembahasan mengenai soal Ujian Nasional Ekonomi tahun 2014. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video Erlangga Pintar lainnya.